Tapi dibandingkan dengan Amin Rais, itu kan kayak bumi dengan langit. Amin Rais mentok-tok-tok ketua MPR. Tokoh reformasi pun digugat kesosokannya, kefigurannya. Punya partai pun terdepak dari partai yang didirikan sendiri, malah membuat partai umat, partai baru, di mana menantunya jadi ketua umum dan sebagainya dan sebagainya. Amin Rais mengatakan bahwa Presiden Jokowi melanggengkan kekuasaan. Amin Rais seperti apa? Berapa anak Amin Rais yang menjadi anggota dewan di negeri ini, di pusat maupun di daerah? Amin Rais mengatakan Jokowi berpikir dangkal karena kurang baca buku. Amin Rais kembali membuat narasi yang penuh kebencian terhadap Presiden Jokowi. Dia mengatakan Presiden Jokowi tidak baca buku, makanya pikirannya dangkal. Yang jelas terlihat dia orang baik, kelihatan dari wajahnya, dari auranya. Nah, sedangkan Amin Rais yang katanya adalah jago membaca buku, pas fajar, dia guru besar. Pertanyaannya, apakah Amin Rais sudah mengimplementasikan buku-buku yang dibaca? Apakah mungkin literasi atau bacaan yang dibaca Amin Rais itu tentang bagaimana menjatuhkan presiden yang dulu diangkat, ya, ini kasus Gus Dur. Saya baru ingat, Gus Dur pernah mengatakan bahwa salah satu orang yang bertanggung jawab atas pelengseran beliau adalah Amin Rais. Ini mohon dikonfirmasi oleh Amin Rais. Apakah baca buku itu membuat Amin Rais begitu mudah mencela, mencaci maki orang gitu ya, yang mengatakan ini partai Allah, ini partai setan? Itu apakah implementasinya seperti itu? Apakah membaca buku seorang Amin Rais menjadi beliau orang yang sangat tidak konsisten, mengingkari janji? Dulu pernah berjanji katanya Jokowi itu pelongo-pelongo, kemudian kalau Jokowi menang dia akan berjalan dari Jogja ke Jakarta. Kenyataannya perut Belgedes, tidak ada realisasi dari ucapan atau janjinya. Jadi sekarang kita bisa melihat apakah orang yang membaca buku itu kelakuannya, sikapnya, kemudian lisannya seperti Amin Rais yang selalu menebarkan kebencian. Katakanlah Amin Rais memang punya CCTV yang bisa memantau kegiatan Presiden Jokowi sehari-hari, sehingga dia berani mengatakan Presiden Jokowi itu bukan orang yang suka membaca buku. Katakanlah begitu. Narasi yang dibangun oleh Mbah Amin Rais ini beliau ini memang troublemaker ya, dan ya membuat masalah-masalah yang nggak penting yang dikomentari. Terakhir dalam satu wawancara dengan salah satu podcast, beliau mengatakan bahwa Jokowi itu bukan orang yang suka membaca buku atau tidak pernah membaca buku, sehingga wawasannya sempit, hanya berpikir tentang kekuasaan dibandingkan dengan Bung Karno dan sebagainya. Ada pertanyaan yang mendasar, dari mana Amin Rais tahu bahwa Presiden Jokowi tidak membaca buku? Logikanya, apakah mungkin seseorang, siapapun dia, tidak pernah membangun literasi dalam dirinya, bisa menjadi presiden 2 periode? Dan apakah selama ini Presiden Jokowi pernah bertutur sapa kasar, mencela orang lain, mencela orang yang lebih tua seperti Amin Rais? Kita belum pernah mendengar Presiden Jokowi
membuat narasi yang menyakitkan orang lain. Bagaimana dia mengomentari orang lain tapi nggak delok kita sendiri, ini bahasa Ukrainanya begitu. Tidak melihat diri sendiri, tidak berkaca pada dirinya, dia itu siapa dan bagaimana dan apa kontribusinya buat negara ini dibandingkan Presiden Jokowi. Jadi berhentilah, Amin Rais sudah tua. Bagaimana menjadi tua tapi juga sekaligus menjadi orang yang bijaksana. Ini tidak terjadi pada Amin Rais. Boro-boro dia menjadi seorang guru bangsa. Yang terjadi sekarang, dia dikenal publik sebagai seorang pecundang yang selalu menebarkan kegaduhan. Ini sangat berbeda dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Sama-sama guru besar, sama-sama pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah, tapi sosoknya, kualitasnya, kapasitasnya kan berbanding terbalik, berbeda 180 derajat. Mungkin Amin Rais salah satu tipikal orang yang tidak mau belajar, merenung diri, sudah sepuh begini. Harusnya Amin Rais bisa berkaca bagaimana kedukaan masyarakat Indonesia pada saat Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia. Bagaimana bangsa ini menempatkan Buya Syafi'i di tempat yang sangat tinggi terhormat karena memang beliau layak mendapatkan itu. Tapi dibandingkan dengan Amin Rais, itu kan kayak bumi dengan langit. Amin Rais mentok-tok-tok ketua MPR. Tokoh reformasi pun digugat kesosokannya, kefigurannya. Punya partai pun terdepak dari partai yang didirikan sendiri. Malah membuat partai umat, partai baru, di mana menantunya jadi ketua umum dan sebagainya dan sebagainya. Amin Rais mengatakan bahwa Presiden Jokowi melanggengkan kekuasaan. Amin Rais seperti apa? Berapa anak Amin Rais yang menjadi anggota dewan di negeri ini, di pusat maupun di daerah? Menantunya jadi ketua umum partai. Nah, ini kan sesuatu yang nyata yang dilihat oleh publik. Apakah pentingnya membaca buku tapi tidak diimplementasikan? Atau mungkin yang dibaca memang buku-buku tentang kebencian, buku-buku tentang membangun narasi negatif kepada orang lain, buku-buku yang suka menghina orang lain, buku-buku bagaimana menjadikan dirinya suka mengingkari janji. Itulah Amin Rais. Jadi kalau kita menyikapi omongan Amin Rais sih sebetulnya ya aneh aja. Tapi saya tergelitik untuk mengomentari karena saya merasa orang ini sudah offside. Hanya sering menebarkan kegaduhan, menebarkan narasi-narasi negatif, suka menghina orang lain. Nah, itu yang dikenang masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia akan berubah persepsinya kalau Amin Rais memperbaiki diri. Ini saran dari seorang muda kepada orang yang sepuh seperti Amin Rais. Sudahlah, jangan terlalu sering keluar informasi atau narasi yang sangat negatif dan hanya berorientasi melanggengkan kekuasaan. Ini yang kesekian kalinya Amin Rais merendahkan martabat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mengapa narasi kebencian Amin Rais tidak kunjung selesai? Harusnya Amin Rais di sisa usianya ini mulailah memperbaiki diri. Beliau mempunyai modal yang kuat untuk baik. Beliau seorang penganut Islam yang taat pasti. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan ketaatan beragama dia dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikirnya, pola tindaknya, dan lisannya dijaga. Jangan menebarkan
kebencian, jangan menebarkan kegaduhan, dan jangan juga menyebarkan fitnah. Dan lagi belum tentu Amin Rais tahu pasti apa yang dibaca Presiden Jokowi. Yang jelas Presiden Jokowi alhamdulillah selama 8 tahun ini sudah sukses memimpin Indonesia dengan segala dinamikanya. Insya Allah nanti tahun 2024 beliau mengakhiri masa bakti sebagai presiden dengan baik, dan beliau dikenang sebagai bapak pembangunan di Indonesia. Ini penting. Nah, pertanyaannya bagaimana masyarakat Indonesia akan mengenang Amin Rais? Sampai sejauh ini Amin Rais akan dikenang orang yang tidak konsisten. Itu auranya di wajahnya Amin Rais, aura kebencian kan terlihat sekali. Mulailah untuk menjadi seorang tokoh yang bisa dihormati karena kelakuannya, karena lisannya. Toh Amin Rais itu kan tidak akan menjadi apa-apa di negeri ini, sudah selesai. Hampir mustahil dia menjadi pemimpin negeri ini. Jadi meskipun tidak menjadi pemimpin di negeri ini, jadilah pemimpin yang baik buat diri sendiri dengan cara memperbaiki lisannya. Itu saja yang paling penting. Itu kesan saya, respon saya atau perspektif saya terhadap narasi Amin Rais yang mengatakan Presiden Jokowi hanya melanggengkan kekuasaan karena dia kurang baca, kurang wawasan gitu. Jadi orang tertawa melihat Amin Rais, meskipun dikatakan Presiden Jokowi kurang wawasan, dia Presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu catatan sejarah yang tidak bisa dihapuskan. Sedangkan Amin Rais di bawah Pol, Ketua MPR RI, dan pernah tercatat sebagai orang yang menginisiasi, menggerakkan orang untuk mendongkel, mengimpeach presiden yang sah waktu itu, Abdul Rahman Wahid. Ini berdasarkan cerita dari Gus Dur sendiri waktu diwawancarai oleh Andi F. Noya di beberapa tahun sebelum beliau meninggal.